Pemulasaraan jenazah terkonfirmasi COVID-19. Hukum pemulasaraan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah, yakni status hukum yang wajib dilakukan, namun jika sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban itu gugur. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular. Akhirnya, masyarakat merasa khawatir jika dalam proses pengurusan jenazah pasien COVID-19, virusnya menular kepada mereka yang kontak saat melakukan pemulasaraan jenazah. Lalu, bagaimana agar pemulasaraan jenazah COVID-19 aman? Berikut penjelasannya. COVID ini memang sesuatu hal yang sangat ini, walaupun tentu saja kita sebagai makhluk Allah jangan pernah mencela yang pernah mencela yang namanya COVID ini. Sebab memang COVID ini adalah makhluk Allah. Dan Al-Quran kan mau khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan itu sia-sia, pasti ada manfaatnya. Ya, makanya juga kita ambil manfaat. Minimal orang yang meninggal karena COVID misalnya, kan itu termasuk bapak, insya Allah matinya ada mati syahid. Orang yang mati syahid, insya Allah suruh saja minta. Dan bapak-bapak yang setelah hari ini, saya doakan mudah-mudahan menjadi manusia yang bisa membawa manfaat kita. Jenazah COVID itu setelah dipelasaraan seperti harus langsung ke makam, tidak boleh dibawa ke rumah. Ini aturan dari Dinkes, nggak boleh dibawa ke rumah. Kalau mau menyolatkan silahkan, tapi di ruang terbuka, jangan dibawa ke masjid. Di ruang terbuka, bisa di dalam mobil atau di luar. Kemudian, kenapa masuk ke pelasara? Karena ternyata walaupun sudah meninggal, dan COVID ini masalah kan penyebarannya kan ada beberapa, ada dropletnya. Apa itu droplet? Kalau kita bersin, kalau itu, atau kita ngobrol, ngomong ini kan keluar droplet, itu cairan-cairannya itu droplet. Kemudian guna aerosol. Aerosol kalau batuk kan pasti ada yang masih menghapus itu aerosol. Kemudian dalam muntahan, ya. Kemudian juga ada dari feses itu kotoran. Dan juga dari cairan yang mungkin keluar dari tubuh jenazah. Kan seperti kalau jenazah yang sudah diinfus kan keluar darah, atau misalnya yang sudah meninggal karena seperti pecah pembuluh darah, atau kemudian masih ada penyakit itu, COVID-nya itu bisa menular juga. Makanya nanti akan kita indikan sebelum cara membesar, cara memakai APD dulu. Bagi petugas yang akan memandikan jenazah COVID-19, wajib menggunakan alat perlindungan diri APD yang lengkap. Mulai dari hair cap atau hairnet. Ini boleh gimana aja bentuknya, saya senangnya begini. Nah, ini ada memakai ikat tutup. Hazmat. Kita pakai ya. Kalau hazmat itu pasti dari bawah, dari itu. Ini seperti biasa. Ini ada lem, jadi bisa dibuka supaya merapat. Ini kalau saya lihat seperti ini. Nah, setelah ini boleh pakai. Kalau saya biasanya dulu langsung pakai N95. Masker N95 dan dapat didobel dengan masker medis. Pakai N95, pakai N95 seperti ini. Seperti ini. Boleh begini. Sarung tangan karet pendek. Ini mungkin udah ini ya, kalau yang biasa aja. Nah, ini sarung tangan. Yang pertama yang biru dulu. Ini supaya tidak merosot, sebaiknya dikasih bolong. Di bolongan. Di bolongan di kanan, dimasukkan ke jempol. Saya cari ini, dulu. Agar hazmat tidak merosot, lubangi ujung hazmat, lalu masukkan ke ibu jari. Lalu, gunakan hand cap yang panjang. Bisa menggunakan lakban di setiap ujung sarung tangan agar lebih kuat dan tidak mudah terbuka. Nah, supaya tidak merosot, pakai lakban yang besar.
akhirat. Karet biasa. Nggak ada lawan karet. Cuma begitu lah. Terus Pak. Shoes cover sebagai pengganti kaos kaki, sepatu boot yang tinggi, Baru pakai ini. gunakan apron plastik. Apron plastik. Dan terakhir, face shield atau helm face shield. Pakai astronot. Jadi kalau kita mau panjang jenazah, gini. Dan kami pernah sampai 4 jam. Dulu kami pertama takut sama, dipakai aja terus. Wah ini, sekarang mah pulangnya bekal plastik yang dibuka di mobil. Kalau kata PPI, setiap memakai alat ini, tahunya apa? Cuci tangan ya, pakai ini. Secara umum, membandingkan jenazah pasien COVID-19 dapat dilakukan tanpa membuka pakaiannya atau memandikannya secara tayamum. Jika keduanya tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah. Namun, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, jenazah tetap dimandikan dengan tidak membuka pakaiannya atau ditayamumkan. Mentayamum di atas kain kafan, ini sudah bersih. Karena kan kami juga menyiapkan tanah yang khusus saja. Tanah itu udah bersih, diayak selembut-lembutnya. Karena pertama-tama itu kami sempat ke dinding aja. Dan ternyata kami sendiri yang mentayamumkan nggak enak gitu kok. Ada yang kurang seperti patayam seperti itu. Kurang afdol. Akhirnya kami membuka tanah itu dibentuk pakai ini. Kemudian dibagi dua. Jadi kiri kanan, satu untuk wajah, satu untuk tangan. Ya, kayak gitu kalau saya. Betul Pak Mas, kalau tahu ya. Jadi gimana cara tayamum? Ingat, tayamum itu cuma wajah sama tangan. Ya. Kalau kita sendiri kan tayamum tanah di sini, kemudian agak di ini. Supaya jangan hanya yang menempel saja. Kalau kita makan ini aja. Cukup sekali. Yang penting mah tanah mengusap ke muka. Kalau jenazah gimana? Ya satu-satu biasanya. Karena kalau ini langsung usap. Biasanya yang kanan ke sebelah kanan dulu, yang kiri sebelah kiri. Sudah. Itu tayamum. Setelah ini kemudian ambil tanah yang kedua. Begini lagi. Untuk tangan kalau kita makan biasanya gini. Dari sini tarik ke bawah sampai siku, sini ke atas. Di sini berhenti. Kenapa? Kiri tanah. Tarik ke sini. Udah beres. Itu kita. Jenazah juga sama. Jadi ada rekan yang mengangkat ke tengahnya. Ini tanahnya bersih. Sini. Ini mah karena di jenazah. Ini ke sini langsung gini mah. Beda dengan tadi. Ini sama. Ini yang bukanya tapi jam buka ini mah kagok ya. Udah. Teruskan. Seperti itu. Petugas harus tetap menjaga aurat jenazah agar tidak terbuka. Perlu diingat bahwa memandikan pasien jenazah COVID-19 tidak boleh menekan bagian perut untuk mengeluarkan kotoran. Bersihkan kotoran yang memang keluar dengan sendirinya. Perhatikan, saluran air pembuangan bekas memandikan dipastikan mengalir ke selokan dan aman. Jaga jarak masyarakat di sekitar tempat pemandian. Membungkus kain kafan dilakukan seperti biasanya. Hanya saja ditambah lapisan plastik tebal setelah lapisan kain kafan. Jenazah diberi kapas seperti biasa untuk menutupi tiap-tiap lubang yang terbuka. Setelah dibungkus kain kafan, jenazah dimasukkan ke dalam kantung jenazah, lalu diikat dan dimasukkan ke dalam peti mati dengan posisi miring. Bisa diganjal dengan bantal agar posisi jenazah miring. Peti mati diberi tanda agar jenazah tidak terbalik antara posisi kepala dan kakinya. Peti mati diberi baut agar peti mati tidak mudah dibuka kembali. Setelah itu, jenazah siap dikebumikan.
Cara melepaskan APD. Lepaskan satu persatu APD dengan selalu memakai hand sanitizer atau alkohol di setiap step pelepasan APD. Setelah itu ini lagi baru ini. Apron plastik. Boleh disobek, boleh gimana? Pokoknya ini langsung dibuang pokoknya. Kalau bisa mah simpan, disiapkan plastik warna kuning. Itu diapakan infeksius. Jadi jangan sampai ada orang yang menyentuh lagi. Disimpan. Ini setelah ini kemudian pakai masker mah. Cuciannya pakai masker yang ini. Setelah itu ya sama aja. Kalau bisa mah yang terakhir kita adalah masker ini. Makanya ketika membuka ini tahan. Buka penutup kepala hazmat dengan tidak membuka masker N95-nya. Gulung hazmat dari atas sampai bawah. Lepaskan sepatu dengan menggunakan kaki. Lepaskan shoes cover bersamaan dengan hazmat. Terakhir, buka headcap atau hairnet dan sarung tangan pendek. Kemudian, ganti masker N95 dengan masker medis yang biasa. Perlu diperhatikan bahwa virus mati setelah 6 jam ketika pasien dinyatakan meninggal dunia. Jadi, tetap terapkan protokol kesehatan yang baik agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Sekian penjelasan singkat ini. Corona masih ada. Jaga diri, selamatkan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Puskesmas Cimareme.